Berjumpa kembali saudara-saudara dengan Mojok di Pungta pada hari ke-23 bulan Januari 2023. Sehat-sehat semua ya. Ya, renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Renungan kita berjudul Divide et Impera. Divide et Impera adalah sistem politik yang digunakan oleh kolonial Belanda untuk memecah belah dan mengadu domba agar daerah-daerah itu mudah dikuasai. Politik Divide et Impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi dan bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik Divide et Impera itu juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kelompok-kelompok kecil ini diadu domba agar tidak bisa rukun bersatu. Karena jika mereka bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Kolonial Belanda menggunakan politik Divide et Impera untuk menguasai Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu dipecah belah dan diadu domba agar mereka tidak kuat. Misalnya, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua dalam perjanjian Giyanti tahun 1755 menjadi Mataram Surakarta dan Mataram Yogyakarta. Kerajaan yang di Surakarta juga dipecah lagi menjadi Mangkunegaran dan Kasunanan pada perjanjian Solotigo tahun 1757. Lalu Kerajaan Yogyakarta juga dipecah lagi menjadi Kasultanan dan Pakualaman oleh kolonial Inggris pada waktu itu tahun 1813. Dengan model politik ini, penjajah dengan mudah menguasai dan mengontrol daerah jajahannya. Saudara-saudari terkasih, para ahli Taurat menuduh Yesus itu dikuasai oleh Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus lalu menjawab mereka dengan perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, maka rumah tangga itu juga tidak akan dapat bertahan. Pada zaman sekarang, kapitalis itu tertarik dengan sumber daya alam di suatu negara. Minyak misalnya menjadi daya tarik. Siapa menguasai minyak, dia akan menguasai dunia. Nah, itulah yang dilakukan oleh kapitalis Amerika. Maka negara-negara penghasil minyak diadu domba sehingga mereka lemah dan kapitalis bisa menguasai dan mengeruk kekayaan alam mereka. Amerika mendukung pemberontakan di Nigeria, misalnya mendukung kelompok Boko Haram untuk menguasai separuh kekayaan Nigeria itu. Begitu juga dengan negara-negara seperti Libya, Yaman, Suriah, Afghanistan, Irak, Mesir dihancurkan dengan politik Divide et Impera untuk menguasai sumber daya alam. Kalau tidak waspada, nanti Indonesia itu juga bisa menjadi giliran berikutnya karena sumber daya alam kita sangat melimpah, terutama mineral yang ada di bumi Indonesia. Apakah kita mau porak-poranda seperti negara-negara yang diadu domba oleh kapitalis itu? Mereka memberi janji-janji masuk surga, tetapi kerukunan, kesatuan, kebersamaan, gotong royong di antara kita dihancurkan demi mengeruk kekayaan alam. Yesus sudah mengingatkan agar jangan mau diadu domba dengan ideologi-ideologi utopis yang kosong belaka. Para kapitalis yang membawa politik Divide et Impera itu harus ditolak. Jangan terulang lagi peristiwa kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta yang diadu domba oleh para penjajah. Sejarah masa lalu itu cukuplah menjadi pelajaran bagi kita.
maka jangan mau diadu domba. Sekian, sampai jumpa, salam sehat, bahagia, dan happy selalu, berkah dalam.